Saya cerita sedikit sebelum ke Mas Ardito. Desya yang melukis paling banyak ini Desya. Desya ini anak Lampung Timur, anak sekampung. Kalau yang Rafli di situ anak 15A ya, Rafli. Oh, Ganjaragung ya. Ini ibunya Rafli. Ibunya Rafli. Itu Desya WA saya. Sebenarnya ibunya udah tadinya ngomong, Mas nanti kalau Desya WA jangan kaget ya, dia nggak ada sopan santunnya. Pikir saya santai aja Bu. Desya WA. Dharma di mana gitu kan. Terus kebalik-balik juga cara dia WA-nya. Oh ya saya di Payungi. Buka sudahkah Payungi gitu. Oh kalau Payungi minggu tutup. Mau gimana? Saya mau melukis. Ya sudah ke sini, saya siapin lukisan. Oke Dharma, oke saya tunggu. Jadi dia datang, dia naik motor. Ibunya itu tahu-tahu buka WA-nya dia. Mas Amit yo, di Dharma oh nggak apa-apa Bu, saya kan kawan dia. Saya kawan dia. Masa Fani ya, aduh Fani. Berdiri Fani. Fani, halo Fani. Jadi saya banyak banget nih dan Aku sisir dulu. Kamu sisir dulu dia. Ya Fani ini. Jadi saya mulai berpikir ini anak sebenarnya punya bakat. Maka saya oke, Salim kita. Salim. Oke. Ya duduk sini. Jadi saya melihat mereka ini, saya baca literatur gara-gara Miss Yunita ini artinya saya ngebaca nggak jelas ini kan. Baca jurnal, baca literatur lagi, dan sebenarnya saya sepakat tentang difabel Pak. Different ability, jadi bukan disabilitas. Kalau disabilitas itu seolah-olah dia disability, dia tidak punya kemampuan. Tapi nggak tahu nih nomenklatur apa namanya di pusat disabilitas ya gitu. Kedua, saya buka lagi PBB. PBB itu ada forum khusus disabilitas. Terus saya sampai ngumpulin anak-anak UNS yang jago bahasa Inggris, Mas saya bisa nggak di PBB main ke sini? Karena dulu pernah United Nation main, tapi nggak tak tanggepin. Orang dari India kan, kebetulan bahasa Inggris ini kan jelek kan, cuman bisa ngomong preambul dikit, tapi itu tak selain anak-anak kan gitu. Nah saya pengen juga tuh apa yang dikerjakan Pak Yim itu juga di capture, bukan hanya nasional Pak Kikin. Siapa tahu Pak Kikin punya jaringan PBB dan sebagainya, ngobrol aja lah. Kalau cuma nemenin bikin lukisan ngelukis, barista itu, dan mereka sekarang menghasilkan. Kemarin saya nanya Miss, omset yang barista rungu, kan tak biarin yang tak suruh nemenin Bayu. Kenapa baik omset barista rungu 500.000? Ini enggak beneran itu. Kemudian anak-anak itu baik dibagi itu, anak-anak itu dibagi. Sekarang kalau tiap malam itu tak suruh nginep. Jadi kalau mereka jualan laku, nah inilah yang disebut dengan pemberdayaan. Mereka diajak ikut menyelesaikan, diajak terlibat jadi subjek. Jadi kalau mama disabilitas ke sini, mohon maaf minta amplop, saya larang. Nggak ada yang gitu-gitu. Datang ke sini, fokus ke anak ini mau ngapain? Mau ekoprint kah? Mau lukis poteri kah? Mau lukis kanvas kah? Mau dagang? Saya melihat barista rungu itu karena saya lihat Kopi Sunyi di Jakarta, saya lihat di YouTube. Wah ini bisa nih kita bikin barista rungu. Tadi akhirnya kita bikin barista rungu. Mas Ardito ketemu sama Excel ya? Excel, Vino dan Zaki. Ini perlu kita pikirkan, diskusikan, dan saya ingin mendengarkan gagasan-gagasan orang-orang di depan saya ini. Mas Ardito dulu ya, 10 menit aja lah ya, 10 menit. Nanti kalau panjang kita bisa diskusi di luar forum ini Mas, monggo. Iya. Baik, terima kasih. Tes. Ini deh. Tes. Baik, terima kasih kesempatannya Mas Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Wahdi Sirajuddin, yang saya hormati Bapak Kinkin, Mbak Yunita, serta Mas Dharma, dan seluruh keluarga yang hadir pada hari ini di tempat ini yang sangat saya sayangi. Terima kasih saya di sini dapat undangan, mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama berdiskusi tentang disabilitas hari ini, serta apa yang bisa dilakukan menurut pandangan kita pemerintah yang ada. Tapi saya coba melihat dari satu-satu. Tadi saya melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Dharma. Kemudian saya langsung menyaksikan aplikasinya. Saya datang pagi, saya jalan
ke sebelah kanan sana. Begitu sampai ke sebelah kanan sana, ternyata itu saya lihat cara mempraktekannya bagaimana yang namanya tunarungu akhirnya bisa menerima pesan dari kita tentang bagaimana atau apa yang akan dipesan seseorang terhadap mereka. Kan kadang-kadang jadi gini, untuk membuat akhirnya adik-adik yang sekarang mempunyai kelebihan ini akhirnya mampu untuk berinteraksi di luar, itu kan sebenarnya kadang-kadang membutuhkan sebuah cara. Saya pengen tahu itu. Setelah saya lihat, ternyata di depannya dibuatkan menunya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mereka sudah hafal menu 1 sampai menu 6. Yang di luar yang mau pesan cukup menyampaikan nomor berapa, nanti mereka akan membuatkan apa yang diminta itu. Walaupun tadi saya meminta yang tidak ada di tulisannya Mas Dharma, karena di sana namanya ditulis kopi lirih, terus jahe jerit. Saya tanya kopi lirih itu pakai gula apa enggak? Pakai gula. Saya mau minta kopi yang enggak pakai gula gimana? Karena kopi lirih kan mintanya harus angka 5. Kalau misalnya saya mau minta kopi lirih tanpa gula, saya nggak ngasih angka berapa. Nah itu akhirnya ketawa. Tetapi memang sebuah terobosan akhirnya membuat mereka mampu berinteraksi di tengah masyarakat umum seperti yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan yang ada di Payungi. Ini pertama sesuatu yang sangat saya melihatnya ini perlu diacungi jempol. Perlu diacungi jempol. Kekurangan mereka di komunikasi. Mereka kita pahami mampu berpikir, mempunyai otak, asal informasi masuk kepada mereka. Ditemukan caranya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah seperti yang disampaikan oleh Pak Kikin, berusaha dengan semua kemampuannya ikut hadir. Pak Dr. Wahdi ini bukan nggak ada undangan, saya tahu, karena hidup dia agak mirip-mirip sama hidup saya. Pasti tadi pagi dia sudah sempat melihat undangannya, atau tadi pagi sempat lari dulu kanan atau kiri ikut acara, akhirnya menyempatkan ke sini. Hadirnya beliau ke sini itulah tanda untuk menunjukkan pemerintah berusaha selalu hadir di tengah masyarakat. Tetapi kerjasama untuk mengatasi sebuah problem baik dari masyarakat, dari pemerintahnya itu harus ada. Pak Wahdi mempunyai kekuatan di penanya untuk menggerakkan OPD-nya. Tapi mungkin cara yang dilakukan Payungi hari ini belum terfikir oleh OPD-nya selama ini. Nggak perlu gengsi. Ambil itu, ajarkan itu, ajak Bu Anita sehingga akhirnya terjadi kolaborasi antara pemerintah, antara Bu Yunita dengan contoh inspirasi yang sudah ada, itu akan bisa membantu disabilitas lebih banyak lagi keluar ke depannya. Ini pertama luar biasa. Dan kemudian tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Kikin tadi, memang kadang-kadang mengatasi disabilitas katanya tadi nggak mudah. Sebenarnya kalau misalnya sampai ini mic ke Pak Wahdi duluan sebelum saya, Pak Wahdi pasti bilang mudah kok. Apa tidak mudah? Tidak susah. Yang penting kita mau aja. Yang dibutuhkan sebenarnya perhatian. Saya melihat di sini Mbak Yunita sudah 15 tahun dengan bergelut di sini. Bergelut di sini melakukan semua yang dia bisa. Yang bisa musik, diajarkan musik. Yang bisa diajarkan. Ketemu dengan Mas Dharma. Saya tadi sempat berpikir, ketemunya Mbak Yunita sama Mas Dharma ini, yang beruntung sebenarnya Mbak Yunitanya atau Mas Dharmanya? Saya menyampaikan, saya mau ngomong itu. Karena Mas Dharma di sini bergerak dengan sebagai akademisi, membentuk gerakan bisnis, mengumpulkan komunitas. Makanya saya berpikir dalam hati, Mbak Yunita ini punya komunitas. Datang ke sini ini yang beruntung Mbak Yunitanya atau Payunginya. Saya melihat yang beruntung sebenarnya dalam hal ini Payungi beruntung mendapatkan komunitas tambahan dan Mbak Yunita beruntung mendapatkan ruang di komunitas ini. Kerjasama seperti ini bisa kita ambil hikmahnya. Dan terus terang saya sebagai bagian dari pemerintah daerah seneng sekali kadang-kadang kalau Mas Dharma WA saya, Mas Dito yuk mampir ke Payungi kita ngobrol tentang ini. Saya senang sekali. Saya Mas Dharma tadi datang ke sini, saya nggak pernah menduga bahwa
hari ini saya akan dibuatkan kopi sama Excel. Saya nggak menduga. Saya nggak menduga bahwa Zaki nanti akan membuatkan kopi untuk saya. Bahkan saya nggak menduga bahwa saya akan sama Zaki akan begini. Saya nggak menduga. Karena ternyata saya ngobrol sama Zaki harus menggunakan tangan. Begitu saya menggunakan tangan, akhirnya terjadi komunikasi. Saya sama Zaki, kayaknya hari ini saya ke Rempah Rungu, mau mesen apa aja, tangan saya gerakkan sedikit, kayaknya dia udah mengerti kayaknya. Nah, jadi di sini hari ini ngumpul bareng-bareng, sebenarnya yang beruntung juga adalah saya. Saya mengucapkan terima kasih. Saya selalu berusaha meluangkan waktu kalau saya dapat undangan dari Payungi. Setiap datang ke sini selalu mendapatkan inspirasi, dan saya terima kasih yang luar biasa kepada seluruh adik-adik dan keluarga disabilitas yang hadir pada hari ini, karena jenengan sudah memberikan inspirasi kepada saya pada hari ini, inspirasi yang luar biasa yang bisa saya bawa oleh-oleh di Lampung Tengah untuk melakukan sesuatu di tengah masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung. Terima kasih sekali lagi. Setiap manusia itu punya kekurangan. Saya sempat mencari sesuatu tadi. Setiap manusia itu punya kekurangan. Ibu-ibu yang selama ini berusaha untuk selalu merawat adik-adik yang disabilitas, pahami setiap manusia punya kekurangan. Yang ibu-ibu hadapi yang ada di sana itu kekurangan yang tampak. Banyak di luar sana manusia-manusia lain yang sebenarnya mempunyai kekurangan tapi dia tidak tampak. Dan mungkin kekurangannya lebih berbahaya dibandingkan kekurangan yang ada di adik-adik kita. Pandang itu sebagai sebuah kelebihan, karena sebenarnya kekurangan yang paling berbahaya adalah kekurangan dari seseorang yang tidak mampu melihat kebaikan dari orang lain. Terus semangat kepada semuanya. Ruang yang ada yang sudah disediakan oleh keluarga besar Payungi, manfaatkan sebaik-baiknya sehingga akhirnya inspirasi akan terus muncul dengan kerjasama antara Payungi dan komunitas disabilitas yang sudah terjadi pada hari ini. Terima kasih, saya akan selalu mendukung, saya akan selalu melakukan apa yang bisa saya lakukan, dan saya selalu berharap semoga saya menjadi bagian untuk inspirasi antara Payungi dan keluarga disabilitas di kemudian hari. Matur nuwun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.